Dimanapun kau berada, kasih tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan apa kami dapat balas kebaikan Tuhan? Dengan apa dapat kami balas kasih setia Tuhan? Dengan apa dapat kami balas pemeliharaan Tuhan? Sungguh kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu. Sungguh kami bangga disebut sebagai milik Kristus. Kami bangga menyebut diri kami sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Kami bangga Tuhan ada di gereja yang benar di akhir zaman. Terima tubuh dan darah Yesus berada di Tiberias. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan tantangan rintangan boleh ada. Badai pencobaan boleh silih berganti datang menggoyahkan iman kami. Tapi selama kami terus berpegang kepada Yesus, kami akan melihat guncangan badai tidak akan menghancurkan, tapi akan memurnikan kami. Akan menjadikan kami pribadi yang lebih baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami telah dengar kabar baik langsung dari gembala sidang kami. Bahwa di awal bulan Juli nanti kami kembali akan beribadah secara fisik, secara offline. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami janji kepada Tuhan, segenap jemaat-Mu yang menonton, kami tidak lagi mau mempermainkan rumah Tuhan. Kami tidak mau lagi sembarangan datang ke rumah Tuhan. Ketika nanti gereja kembali dibuka, kami mau beri yang terbaik. Kami mau menghormati hadirat Tuhan. Doa kami Tuhan, agar siapapun nanti yang hadir pada 5 Juli nanti ketika ibadah dibuka, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak COVID-19, kami tolak segala yang jahat, sampar penyakit tidak dapat mendekat kepada rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, khususnya ibadah pada siang sore hari ini, urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, urapi dia. Sungguh Tuhan, dengan segenap pengakuan diri, hamba merendahkan diri di hadapan-Mu. Hamba nyatakan, deklarasikan, hamba tidak mampu, hamba tidak bisa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, hamba tidak dapat melakukan apapun juga. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat berasal dari surga. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh isi hati-Mu dalam hatiku. Taruh kerinduan-Mu dalam kerinduanku. Agar siapapun, setiap mata yang menonton, setiap telinga yang mendengar, dimanapun mereka berada, di kamar, di rumah, di ruang tamu, dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, Jakarta, daerah dalam dan luar negeri, setiap mereka pasti diberkati. Kami patahkan, hancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu masuk ke dalam setiap relung hati umat-Mu. Urapi setiap kami. Jaringan yang kami pakai lancar sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, saudara. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara, mendatangi setiap rumah, mendatangi setiap pribadi, setiap kamar, setiap tempat dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Puji Tuhan, saya lihat masih belum ada yang angkat tangan, masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Oh mantap saudara ya, puji Tuhan. Tadi ada banyak jemaat yang masuk melalui via DM saya, WA saya, satu kalimat, puji Tuhan, pakai tanda tanya banyak, semuanya huruf besar saudara ya. Puji Tuhan, tanda tanya banyak, semuanya huruf besar. Bahkan beberapa dari mereka bilang haleluya, Pak Pariaji, Ibu Pariaji telah mengumumkan Gereja Tiberias akan kembali dibuka secara fisik tanggal 5 Juli. Ayo dong yang semangat kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Ya saudara yang suka telat ke gereja, bertobat ngana ya. Jangan telat lagi ke gereja. Karena saudara itu gereja ditutup. Oh enggak, bercanda saudara ya. Jadi nanti ibadah akan kembali ada 5 Juli. Saudara nanti bisa lihat jadwal lengkap para pembicara di www.tiberias.or.id. Saudara ya. saudara ya. www.tiberias.or.id. Saudara bisa klik di sana, nanti jadwalnya sudah disusun oleh tim media. Saudara juga bisa melihat nanti saudara jadwal-jadwal lengkap. Tadi sudah diumumkan oleh Gembala Sidang, Bapak dan Ibu Pariaji. Saya selaku humas melanjutkan pengumuman beliau. Saya mau bilang sama saudara, saya mohon mewakili gereja, mewakili pemerintah, saya mohon protokol kesehatan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah, oleh WHO. Tolong dengan amat sangat ditaati. Saudara, kami mohon, karena ciri orang Kristen itu orang yang taat sama otoritas. Katakan amin. Ya saudara ya, bangkunya sudah kami susun, kapasitas gereja bukan lagi 50% tapi 30% kapasitasnya, jarak bangku dengan bangku yang lain kurang lebih 1 meter saudara. Untuk anak-anak sekolah minggu disarankan untuk beribadah di rumah. Ada channel YouTube dari Virapet Kids saudara, ada channel YouTube-nya, saudara bisa nonton di sana. Untuk orang tua, warga senior, saudara disarankan ibadah di rumah. Bukan kita nggak mau ketemu sama saudara. Saya aja suruh mama saya, ma jangan ke gereja. Mama saya bilang, mama mau ke gereja. Ma jangan ke gereja. Mama mau ke gereja. Bilang kalau mama ke gereja, nanti jemaat bilang, mamanya pendeta Gideon aja datang, saya juga mau datang. Ya, mama saya nggak ke gereja karena live streaming saudara. Ada live streaming 7 sesi, tetap seperti biasa saudara bisa nonton. Kita doa agar Indonesia segera bebas dari COVID-19 dan kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Saya sudah habisin 5 menit, kita cepat saja. Kita buka firman Tuhan. Tema khotbah saya pada pagi hari ini, siang hari ini. Saudara ambil pulpen saudara, ambil catatan saudara. Temanya adalah hidup berfokus pada kekekalan. Apa tema khotbahnya saudara? Saya nggak dengar, sama-sama tolong di sini yang mendengar tolong bantu saya. Apa tema khotbahnya saudara? Ah mantap, itu dia saudara ya. Saya kangen sama suara saudara ya. Biasanya kalau khotbah ini semua ada gitu saudara ya. Hidup berfokus kepada kekekalan saudara ya. Saya mau bilang sama saudara, kemarin saya khotbah tengah minggu. Saudara nggak nanya, saya kasih tahu ya. Tengah minggu kemarin saya khotbah tentang menanti pengangkatan. Dan hari ini saya tertarik untuk mengajar saudara untuk mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan. Untuk mengarahkan pandangan kita kepada surga. Untuk mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara surga. Untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Saya rindu agar pandemi ini benar-benar menobatkan kita. Saya rindu agar pandemi ini benar-benar membersihkan kita. Saya rindu agar pandemi ini benar-benar membuat pandangan kita. Saya mau bilang cari duit boleh, harus marah. Karena kalau nggak cari duit, Alkitab bilang yang malas jangan boleh makan. Tapi jangan sampai karena cari uang pandanganmu kepada perkara sementara. Kita buka firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda akan membacakannya bagi saudara dengan lantang. 3, 2, 1, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 sama-sama jemaat Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya suka sekali dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pekerjaan saudara sementara, rumah saudara sementara. Apa yang saudara banggakan di dunia sementara. Manusia sehebat-hebatnya paling top, Alkitab bilang 70 saudara usianya. Sisanya apa? Sebuah kesia-siaan. Semuanya sementara. Alkitab katakan yang gak kelihatan itu apa? Surga gak kelihatan, tapi kekal. Yang gak kelihatan apa? Neraka gak kelihatan, tapi kekal. Yang gak kelihatan apa? Tuhan gak kelihatan. Kita gak bisa salaman sama Yesus. Shalom Yesus, gak bisa. Tapi dia kekal, dia ada apanya. Dia ada apa? Dia apa adanya, bukan ada apanya. Dia ada apa, itulah dia. Saudara, dia kelihatan, dia jelas. Saya mau bilang sama saudara, miliki mata iman yang melihat jauh ke depan, bahkan melihat yang tidak kelihatan. Ini seni beriman orang Kristen.
Kalau orang dunia hanya melihat apa yang di depan mata. Makanya ketika Tuhan hendak mencari the next king dari Raja Saul, Alkitab katakan bahkan Samuel melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam dari itu. Makanya saya mau bilang, miliki mata iman, melihat jauh ke depan. Bahkan melihat yang tidak kelihatan. Saya mau bilang sama saudara, di pandemi ini, miliki mata iman. Jangan cuma lihat virusnya. Jangan cuma lihat jumlah positifnya. Jangan cuma lihat berapa ekonomi yang down. Jangan cuma lihat keadaan buruk. Itu penglihatan secara umum. Tapi miliki mata iman, melihat jauh ke dalam di situ. Ada apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan hendak kerjakan di balik pandemi ini? Apa maksud Tuhan melalui pandemi ini? Setelah pandemi ini berlalu, apa yang Tuhan akan kerjakan? Apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan sedang proses melalui pandemi ini? Makanya saya mau bilang, jangan hanya mengandalkan mata jasmanimu, melihat apa yang ada. Tapi mata imanmu dibutakan oleh dunia. Miliki mata iman yang melihat jauh ke dalam. Lebih dalam dari itu semua. Biasanya kalau orang studi, melihat skripsi, malasnya minta ampun, tumpukan demi tumpukan. Tapi kalau dia melihat, dia bayangin ketika di wisuda, itu mata iman, wisuda nanti. Melihat jauh ke dalam. Amin saudara. Makanya saya mau bilang sama saudara, dikatakan saudara, makanya miliki iman, bukan iman Thomas. Thomas itu melihat dulu, baru percaya. Kita miliki iman Abraham. Iman Abraham itu apa? Percaya dulu baru apa? Melihat. Kalau Thomas asal kucucukkan tanganku ke dalam lubangnya. Asal kulihat baru aku percaya. Itu Thomas. Saudara. Kalau Abraham disuruh Tuhan pergi. Walaupun Abraham gak tahu. Walaupun Abraham gak tahu tujuannya. Tapi Abraham percaya dulu. Baru melihat. Sama-sama bilang sama saya generasi Abraham. Sama-sama bilang sama saya percaya, maka saya melihat. Amin. Anak-anak muda engkau yang hari ini baru lulus kuliah dan engkau gak tahu mau buat apa. Bingung, boro-boro mencari pekerjaan, banyak orang dipecat. Percaya dulu, percaya. Tuhan akan pertemukan engkau dengan perusahaan-perusahaan yang jauh dari bayangan saudara. Kemarin ada seorang perempuan. Namanya Ibu Shirley Gunawan. Saudara, seorang perantau dari kampung datang ke Jakarta. Saudara, di kantornya dibully abis-abisan. Abis-abisan dibully karena perantau dan sebagainya. Dibully abis-abisan. Ini kerja sebagai seorang lawyer. Melamar beasiswa di Chevening, London, Inggris. Dia konseling sama saya sama istri doa buat dia. Ibu Shirley Gunawan dapat beasiswa di luar negeri. Dia cuma bilang, Pak, menurut manusia nggak mungkin. Menurut keadaan manusia impossible, tidak mungkin. Tapi saya bilang sama dia, miliki iman Abraham. Percaya dulu, baru engkau akan melihat. Katakan amin. Karena banyak orang kalau melihat dulu baru percaya, nggak butuh iman, nggak butuh iman. Kalau saudara baru percaya karena melihat, nggak butuh iman, semua juga bisa. Tapi Tuhan mau saudara, sekalipun engkau belum melihat, tapi engkau percaya. Karena Alkitab katakan orang benar hidup oleh karena apa? Iman. Singkat cerita, kemarin dia cerita sama saya, Pak Pendeta, puji Tuhan. Dari sekian ratus orang yang melamar beasiswa, saya keterima. September ini Pak, saya akan terbang ke Inggris untuk dapat beasiswa. Saya mau bilang sama saudara, percaya dulu. Maka Tuhan akan memberi apa yang saudara perlukan. Yang percaya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa saudara? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang membedakan kekristenan dengan orang-orang di lain. Yang membedakan orang percaya dengan orang di luar percaya. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kau belum melihat suamimu ada tanda-tanda pertobatan. Tapi engkau beriman
suamimu akan dijamah Tuhan, akan bertobat. Katakan amin ibu-ibu. Sekalipun istrimu belum ada tanda-tanda mengalami perubahan, tapi engkau beriman kepada Yesus, maka Yesus akan jumpai istrimu. Istrimu akan mengalami pertobatan. Katakan amin bapak-bapak. Anak-anak muda, sekalipun engkau belum melihat ada masa depan. Bukan lagi madesu, tapi magelap. Madesu itu masa depan suram, magelap apa? Masa depan gelap. Enggak ada pengharapan. Tapi kalau saudara beriman percaya kepada Yesus. Saya banyak mengikuti pelayanan gembala sidang pendeta Pariaji. Orang-orang dapat beasiswa nongkrong di Paris. Nongkrong di kota-kota besar. Nongkrong di New York. Nongkrong di semua sebut. Nongkrong di Tarutung, di Siantar, Balige, Kabanjahe dan sekitarnya. Ahai. Coba berapa waktu yang lalu sama istri pergi ke Paris. Nongkrong di sebuah kafe. Di belakangnya Menara Eiffel. Bukan Menara Gardu TPLN, bukan Menara Eiffel. Lagi ngopi sama istri, terus tiba-tiba Tuhan ingetin, istri juga ingetin. Ingat gak berapa puluh tahun yang lalu kita umpil-umpilan sama jemaat. Papa Riaji bilang, generasi muda punya iman beasiswa, nongkrong di kota-kota besar. Saya sama istri bilang, iya juga ya. Karena doa gembala sidang, kami aminin doa itu. Kami approve, kami oke, yes. Kami ambil iman itu. Dan kami nongkrong di kota-kota besar. Mungkin hari ini engkau dari pelosok daerah. Dan engkau punya mimpi besar ke luar negeri. Kalau engkau punya iman, Tuhan sanggup sediakan yang terbaik buat saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bagaimana fokus kepada kekekalan? Apa cirinya? Orang yang fokus kepada kekekalan. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Saudara bisa ambil pulpen saudara, ambil catatan saudara. Orang yang fokus kepada kekekalan. Yang pertama, lebih memperhatikan manusia batinia dibanding manusia jasmania. Orang yang memfokuskan diri kepada kekekalan, dia akan lebih mengurusin apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Dia lebih fokus kepada apa yang di dalam. Karena yang Tuhan inginin bukan alismu. Tuhan gak peduli alismu mancang apa tidak, gak peduli. Tuhan gak peduli apakah bulu matamu anti badai atau anti apapun. Yang Tuhan peduli hatimu. Yang Tuhan cari hatimu. Dia mati di kayu salib bukan supaya alismu tebel. Enggak. Dia mati di kayu salib supaya hatimu jadi miliknya. Orang yang berfokus kepada kekekalan, fokusnya bukan perkara-perkara jasmani, bukan perkara jasmani. Kalau saudara tahu di Korea saudara, saya selidiki saudara, di Korea anak usia 14 sampai 17 tahun kalau ulang tahun, kado yang paling diminta adalah bukan mobil, bukan gadget mau, tapi kado yang paling diminta adalah operasi plastik. Operasi plastik saudara. Hari-hari ini dunia lebih mementingkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani. Makanya kalau saudara pergi ke jalan-jalan ada yang namanya wisata kuliner. Mikirin apa? Perut dimanjain. Makanya kalau saudara pergi ke jalan-jalan ke mall sekarang diskon up to. Apa yang dimanjain? Perkara jasmani. Matamu puas lihat pakaian segala macam. Makanya hari-hari ini orang berlomba apa? Mempercantik yang di luar. Orang berlomba menambah nilai yang di luar. Dia olahraga. Tapi rohnya gak diolah. Tubuhnya makin montok, rohnya makin rontok. Tubuhnya makin montok, rohnya makin rontok. Tiap hari olahraga, mantap. Tiap hari. Tapi rohnya, batinnya gak pernah dipikirin. Firman Tuhan mengatakan demikian dari seorang yang paling terkenal. Yang punya banyak istri. Kita lihat firman Tuhan. Dari yang namanya Raja Salomo, Amsal 3, 10, 12, sampai dengan ke 30 kita lompat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 30. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya suka sekali ini yang ngomong bukan Gideon Simanjuntak yang gak berpengalaman. Ini yang ngomong yang punya istri lebih dari 1000. Namanya siapa? Raja Salomo. Istrinya dari berbagai macam belahan, dari berbagai macam provinsi ada perwakilan istrinya. Alkitab katakan Salomo perwakilan dari Kalimantan Barat ada istrinya. Perwakilan dari Bali G ada istrinya. Kaban Jahe, wah ada semua. Dari yang Afrika Selatan, Zimbabwe, Mozambik ada. 1000 istrinya, bayangin tuh gimana ketemunya. Ketemu hari 3 tahun kemudian baru ketemu. Kamu istriku? Iya, oh iya ya. Saya kira bukan. Itu di luar gundiknya. Orang yang udah istrinya banyak dikatakan demikian. Istri yang cakap, siapakah ini cakap tuh bukan cakep muka, bukan. Cakap tuh artinya tuh hatinya. Inner beauty itu yang penting. Bukan outside beauty. Makanya ada iklan kan. Healthy inside. Apa lanjutannya? Fresh outside. Nah, you see 1000. Kalau ininya benar, ini hatinya benar. Ada orang sibuk kan. Aduh, pipi aku kayaknya mulai turun deh. Emang kenapa? You taruh beras di sini. Turun. Aduh, aku punya mata mulai celong. Tutup aja pakai plester. Aduh, aku kayaknya rambut aku mulai. Gak usah pusing lah. Setiap orang tambah tua kok. Orang sibuk pakai barang-barang branded. Barang-barang branded, pakai tas yang mahal-mahal. Ya kan, ada orang bilang mau tahu itu tas palsu, tas asli. Tahu dari mana? Kelihatan ketika hujan. Kalau tas asli ketika hujan dia akan lari, tasnya dilindungi. Tapi kalau tas palsu ketika hujan, tas taruh di atas. Tas akan melindungi pemilik itu palsu. Hahaha, ketawa kayak apa gitu. Kan kita ketemu lagi 2 minggu. Engkau dan aku bersama-sama. Cailah, udah dikasih kode aja, baru juga khotbah bos. Ini kode-kode angkat tangan aja. Ya kan saudara, kalau tas asli, di gereja walaupun gak ada bangku, di pangku. Asli. Kalau tas palsu, di bawah. Ya kan, Louis Vuitton. Bukan tapi pakai P, piton, ular. Louis Vuitton, ular piton, tuk-tuk gitu. Saya menurut dokter, orang pemutih, obat pemutih muka, meningkat tajam. Meningkat tajam, mukanya putih, sininya hitam. Ya orang sekarang kan pengen putih, biar keren. Apalagi pakai benang, ditarik sini, tarik sini. Main layangan sekalian. Saya selalu bilang manusia orang yang berpusat. Saya mau bilang gini, maaf ya. Orang yang berpusat kepada kekekalan akan lebih memperhatikan perkara badannya, batiniah, manusia batiniah. Dia akan lebih fokus kepada ini, hati. Dia akan lebih fokus kepada ini. Baru yang lain. Saya nggak bilang saudara nggak usah mandi, enggak, itu gila juga. Saya nggak bilang saudara nggak dandan, boleh dandan, rapi boleh. Tapi yang terpenting apa? Manusia batinnya. Ada satu cerita yang menarik saudara, kita cepat saja. Ada satu cerita yang menarik, Alkitab katakan demikian. Kita lihat firman Tuhan Lukas 12. Ayatnya yang ke-16 dan 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Aduh, ini ayat keras ya. Ayat 21, demikianlah dikatakan jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan
Allah. Saya suka sekali mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Alkitab katakan orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan, saya nggak bilang orang kaya semua bodoh, enggak. Tapi saya bilang Alkitab ini kasih gambaran orang kaya yang apa? Yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena yang pertama prioritasnya orang kaya ini prioritasnya adalah materi. Prioritasnya adalah harta. Makanya Alkitab bilang bodoh. Kurang jelas. B-O-D-O-H. Dibaca bodoh. Kalau saudara cari uang untuk kemuliaan Tuhan, pinter. Tapi kalau prioritasnya harta dunia, di mana maling, rampok dapat mengambil. Alkitab katakan kenapa orang kaya yang bodoh? Karena yang pertama pusatnya, prioritasnya bukan Tuhan, tapi materi. Yang kedua, kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena prioritasnya adalah diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Kalau saudara baca dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-19. Dikatakan dari ayat ke-17 sampai dengan ayatnya ke-17. Ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? 1. Sebab aku 2. Tidak mempunyai tempat di mana aku 3. Dapat menyimpan hasil tanahku. 4. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. 5. Aku akan merombak. 6. Lumbung-lumbungku. 7. Dan aku akan mendirikan. 8. Dan aku akan menyimpan di dalamnya. 9. Segala gandum dan barang-barangku. 10. Sesudah itu aku akan. 11. Berkata kepada jiwaku. 12. Jiwaku ada padamu. 13. Dalam 3 ayat ada kata 13 kali kata aku. Orang kaya yang bodoh karena prioritasnya dirinya sendiri bukan Tuhan. Enggak mikirin orang lain. Dari 17 sampai 19. Belum pernah kita mencatat 13 kali kata aku di situ. Salah satu penyembahan tertua di dunia adalah penyembahan apa? Keakuan. Saya percaya pandemi ini harusnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk sadar gitu. Untuk sadar. Seketika Tuhan izinkan kita di stop, bisnis kita semua di stop. Agar kita tahu fokus kita jangan diri kita gitu. Fokus kita kepada Tuhan. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena fokusnya dirinya sendiri. Sekali lagi jangan salah paham. Saudara doing business silahkan. Tapi jangan diri saudara aja. Ada padamu orang-orang di sekitar saudara yang perlu saudara tolong. Ada orang di sekitar saudara yang perlu saudara berkati. Yang ketiga, mengapa orang kaya dikatakan ini orang kaya yang bodoh? Yang pertama dikatakan karena fokusnya, prioritasnya pertama materi. Yang kedua karena dirinya sendiri. Yang ketiga fokusnya karena kenapa saudara? Masa kini. Bukan bicara surga. Dia berpikir hartanya yang banyak itu akan dia simpan di suatu tempat. Dia taruh di suatu tempat. Dia nggak memikirkan ngumpulin harta di surga. Dia yang memikirkan ngumpulin harta di bumi. Dia hanya pikir, makanya Alkitab katakan musuh terbesar dari kekristenan bukan iblis, tapi cinta akan uang. Musuh terbesar dari kekristenan adalah uang. Akibat cinta akan uang banyak orang jatuh ke berbagai macam pencobaan. Alkitab yang bilang bukan saya. Alkitab katakan uangnya nggak masalah, tapi love of money, cinta akan uang. Yang akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Engkau melayani, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau beri persembahan, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau nyumbang ke gereja, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau nolong orang, mulai hitung-hitungan. Saya mau tanya, sederhana. Kalau saudara ada orang kasih uang sama saudara, pecahan 10.000, pecahan 50.000, pecahan 100.000. Saudara pilih yang mana? Saudara bisa ambil. Saya yakin tanpa perlu disurvei semua pasti pilih pecahan 100.000. Karena kita pasti pengen ambil yang paling tinggi. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, pecahan 50.000, pecahan 10.000, pecahan 50.000, pecahan 100.000, kalau saudara harus kasih sama orang lain, saudara kasih yang mana? Enggak, jangan pula-pula belaga pilon. Kalau saya kasih uang, pecahan 10.000, pecahan bisa ke bawah dikit,
10.000, 20, 50, 100.000. Saudara pasti pilih 100.000. Tapi giliran dibalik, saudara harus kasih ke orang. Pacar mana yang saudara kasih? Pak Pendeta ada 1.000 enggak Pak Pendeta? Enggak usah 10.000, 1.000 Pak Pendeta ini 1.000 nih buat orang. Kalau untuk diri sendiri, kita mau yang paling besar. Kalau bicara cuan untuk diri sendiri, kita mau yang paling tinggi. Tapi dan kasih ke orang, kita mulai cari. Aduh, mah ada koin gak koin? Giliran kotak kolektor lewat, saya gak bicara uang ya, gak bicara uang sama sekali. Giliran kotak kolektor lewat, mana nih, pura-pura ngasih padahal gak ada isinya. Kalau buat diri sendiri, kita mau yang paling gede. Tapi buat kasih sama orang, kita mikir yang paling kecil. Karena fokus pusat kita, masa kini, bukan kekekalan. Yang keempat, kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena fokusnya dikatakan berfokus kepada rencananya sendiri, bukan rencana Allah. Dari ayat 18 sampai dengan ayat 19 dikatakan demikian. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. 1, aku akan merombak. 2, aku akan mendirikan. 3, aku akan menyimpan. 4, sesudah itu aku akan. 5. Kenapa dibilang orang kaya yang bodoh? Karena yang pertama prioritasnya adalah harta. Kenapa dibilang orang kaya yang bodoh? Karena yang kedua prioritasnya adalah dirinya sendiri. Kenapa dibilang orang kaya yang bodoh? Yang ketiga, karena prioritasnya adalah masa kini bukan kekekalan. Yang keempat, kenapa dibilang orang kaya yang bodoh? Karena fokusnya pada rencananya sendiri, bukan kepada rencana Tuhan. Aku akan buat ini, aku akan buat ini tanpa dia tahu memangnya punya waktu dia. Memangnya punya timeline waktu dia. Kalau Tuhan mau ambil nyawamu hari ini bisa ngomong apa? Makanya kita katakan dalam kitab Yakobus, kalau engkau ingin membuat rencana, sekiranya Tuhan mengizinkan, aku akan buat ini, aku akan buat ini, aku akan buat ini, aku akan buat ini. Orang kaya ini menepikan keagungan Tuhan, berkata, aku akan buat ini, aku akan buat ini, setelah gue mau buat ini. Maka saya mau bilang sama saudara, kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena dia berfokus kepada rencana. Kalau saudara punya rencana, bawa rencanamu sama Tuhan dan berkata, Tuhan, this is my plan. Ini rencanaku. Kalau Tuhan izinkan, aku mau buat ini, aku mau buat ini, aku mau buat ini. Beberapa waktu yang lalu saya punya kerinduan, doa, ingin melanjutkan studi lebih lanjut. Doa dan sebagainya, berdoa, bergumul, ngobrol sama istri. Patokan saya sama istri gembala sidang. Karena gembala sidang dipakai Tuhan. Ngobrol sama gembala sidang, puji Tuhan. Gembala sidang sangat mendukung, bahkan gembala sidang memberkati studi saya lanjutnya. Beliau akan memberkati dan sebagainya. Merencanakan, melibatkan Tuhan. Karena Tuhan tahu masa depan, kita enggak tahu masa depan. Yang kedua, kita cepat saja, waktu saya tinggal 10 menit. Apa yang bisa kita pelajari orang yang memfokuskan diri kepada kekekalan? Yang pertama, orang yang memfokuskan diri kepada kekekalan, saya pelajari dikatakan lebih memperhatikan manusia, batinia, dibanding manusia jasmania. Yang kedua, orang yang memfokuskan kepada kekekalan, apa cirinya? Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 29 sampai dengan ke-31. Silakan. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berfokuskan kepada kekekalan, yang pertama memperhatikan manusia batinia. Saudara, jangan hanya memperhatikan penampilan outside saudara. Perhatikan hatimu. Tubuh kalau nggak dikasih makan lemas, apalagi roh saudara kalau nggak dikasih firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang memfokuskan diri kepada kekekalan. Saya selalu bilang kita ini makhluk Tuhan.
Kita ini harus mengarahkan pandangan kita, goal kita, prioritas kita, arah dari kebijakan kehidupan kita, arah rumah tangga kita, arah masa depan kita, arah kehidupan kita, bisnis kita, karir kita. Jangan mengarahkan kepada perkara dunia, arahkan kepada kekekalan. Karena kalau arahnya kepada kekekalan, kita akan sadar apakah yang saya lakukan memuliakan Tuhan? Apakah yang saya perbuat mengglorify nama Yesus? Apakah yang saya lakukan membuat nama Yesus makin terkenal? Apakah yang saya lakukan mendatangkan sukacita bagi orang? Kalau mengarahkan kepada kekekalan, saya percaya Tuhan akan tuntun saudara. Kalau tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, maka segenap fasilitas surga, segenap sumber daya surga akan dicurahkan untuk dukung saudara. Katakan amin. Yang kedua cirinya apa? Orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang yang berfokus kepada kekekalan, cirinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menanti-nantikan Tuhan. Lebih semangat lagi, 3, 2, 1, ya. Menanti-nantikan apa saudara? Tuhan. Bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Orang yang fokusnya kepada kekekalan. Mereka akan rindu kepada kehadiran Tuhan. Mereka akan seperti, Daud mengatakan demikian, seperti rusa merindukan sungai. Daud mengatakan demikian, demikianlah jiwaku seperti tanah kering yang rindu datangnya hujan. Daud poetis banget sama Tuhan. Daud berkata kepada Tuhan apa? Ambil semuanya, tapi jangan rohmu kau ambil daripadaku. Menanti-nantikan Tuhan. Dengan cara apa menanti-nantikan Tuhan? Saya pelajari dengan hidup suka beribadah. Dengan cara apa? Doa dan firman. Doa dan firman. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, fokusnya, pusatnya adalah Tuhan. 1 Timotius 4, 8 dan 9. Kita cepat saja. Silakan 1 Timotius 4, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9 ditutup dengan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ada banyak jemaat yang janji sama saya, Pak Pendeta, saya janji kalau nanti ibadah kembali dibuka, saya janji gak akan telat lagi. Tuhan tunggu janji saudara. Pak Pendeta, saya janji kalau nanti ibadah dibuka lagi, saya janji saya akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan ingat janji saudara. Saya pun pendeta janji, kalau nanti ibadah kembali dibuka, lebih gila-gilaan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Kalau biasanya bawa baju ganti 2 karena suka basah, saya bawa baju ganti 3 biar kuat gitu. Biar semangat. Yang kedua, orang yang berfokus kepada kekekalan, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dia enggak pusing sama perkataan orang. Dia enggak peduli sama yang lain. Yang dalam pikirannya, dia menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dia menanti-nantikan masuk ke dalam ruang doa. Dia menanti-nantikan masuk ke dalam tempat penyembahan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang merenungkan siang dan malam, itu orang yang berfokus kepada kekekalan. Ada orang bisa komitmen olahraga. 1 hari setengah jam lari. Bisa olahraga dia. Komitmen gak pernah bolos. Ada orang komitmen gak pengen makan ini. Wah bisa komitmen. Giliran komitmen baca Alkitab gak bisa. Ada orang komitmen bisa yang namanya pokoknya 1 minggu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi komitmen untuk masuk ke dalam ruang doa, hancur hati sama Tuhan, gak bisa dipegang. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri orang yang berfokus kepada kekekalan? Imam musik boleh maju ke depan. Ini rasanya khotbah sekaligus nge-rap saudara ya, serba cepat. Kita lihat 1 Petrus 4. Kita lihat lompat dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 4, 12 sampai dengan ke-16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus.
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bagaimana orang yang hidupnya berfokus kepada kekekalan? Yang pertama, lebih memperhatikan manusia batinia daripada manusia jasmania. Yang kedua, orang yang berfokus kepada kekekalan, sifat hatinya menanti-nantikan Tuhan. Alkitab katakan jiwaku merindukan. Itu Daud mengatakan jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Saya teringat ketika saya pertama kali melayani Tuhan. Selesai pulang pelayanan hari Minggu, saya gak mau keluar dari gereja. Sampai koordinator bilang, kok kamu gak pulang? Saya bilang, Pak, bisa gak pelayanan lagi? Terus koordinator bilang, ini udah malam, mau pelayanan apa lagi? Habisnya, kalau pelayanan rasanya kayak waktu tuh cepet banget Kak. Pulang ke rumah tuh lemes karena pulang pelayanan, ya gimana? Senin kayaknya lama, tapi kalau udah Jumat semangat. Saya pulang ke rumah Jumat nih, mama saya saksinya, baju di rumah saya cuci sendiri. Malam Minggu saya setrika sendiri, saya gantung. Jubah choir saya gantung. Minggu pagi kumpul jam 11, Tuhan saksinya jam 10. Saya udah muncul, tunggu di situ. Pelayanan, orang boleh 2 sesi, saya minta 3 sesi. Bahkan pagi saya choir dulu di tempat lain. Teriak-teriak. Dulu sama teman-teman kalau jadi choir ya, kalau nggak keringetan belum sah jadi choir. Semangat pelayanan. Asal pulang lemes. Ya, hari Minggu masih lama. Kalau ibadah tengah minggu ditanya siapa yang bisa, saya jawab bisa. Tuhan ajak saya untuk ingat itu lagi. Tuhan ingetin saya lagi dan bilang, hati seperti itulah yang aku cari. Pada masa itu saya gak punya apa-apa. Gak bisa skill, nyanyi saya berantakan, tari saya berantakan. Saya bukan siapa-siapa, sampai hari ini bukan siapa-siapa. Tapi hati itulah yang membawa saya dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Hati yang gimana? Hati yang kalau ketemu rumah Tuhan, hati yang hancur gitu. Hati yang kalau ketemu sama firman-Nya, hati yang gak bisa tahan. Itu hati yang Tuhan rindukan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang berfokus kepada kekekalan, berfokus kepada kemuliaan kekal dibanding penderitaan kini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebab sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. 14, saya suka sekali dikatakan demikian. 14, saya garis bawahin. Klik 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, Alkitab bilang, roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Di balik bakaran api, di balik api yang membakar kita, Alkitab katakan suatu hari pekerjaan kita akan diuji. Yang uji apa? Api. Yang dapat terbakar, yang tidak dapat terbakar. Tapi orang yang berfokus kepada kekekalan, ketika ada dapur perapian dari Allah, dia memandang kepada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Musa lebih memilih disebut orang Israel daripada putri Firaun. Di istana Firaun dengan segenap kemuliaannya Musa. Tapi Musa memilih jadi apa? Bagian dari budak. Untuk apa? Karena dia tahu penderitaan hari ini sementara. Kemuliaan di surga kekal sampai selama-lamanya. Semakin besar api yang menguji saudara, semakin besar kemuliaannya. Semakin besar fitnah yang datang sama saudara,
semakin besar kemuliaannya. Semakin besar harga yang harus saudara bayar ikut Yesus, semakin besar kemuliaan yang menanti saudara. Allah gak pernah berhutang. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat. Hidup berfokus kepada kekekalan. Yang pertama, memperhatikan manusia batini lebih dari manusia jasmani. Yang kedua, memiliki hati yang menanti-nantikan Tuhan. Gak suka, gak sabar sama perkara-perkara rohani. Yang ketiga, kitab katakan, memperhatikan kemuliaan kekal dibanding kepada penderitaan masa kini. Kalau selama 3-4 bulan ini saudara menderita, percaya masa-masa berikutnya akan ada kemuliaan yang menanti saudara. Tutup Alkitab kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, musik dengan lembut melalui saluran live streaming ini. Saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangannya. Tuhan mau saudara dan saya berfokus kepada kekekalan dunia sementara. Sekali lagi dari mimbar kudus gereja Tiberia saya katakan dunia sementara. Semua pencapaianmu kau gak bawa mati. Semua kehebatanmu gak akan turun mengikuti saudara ke lubang kubur. Semua yang saudara punya kemewahan, keagungan, keterkenalan tidak akan mengikutimu ke dunia orang mati. Alkitab katakan dunia sementara, sekalipun kelihatan sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Neraka dan surga adalah kekal. Lagi-lagi hati saya hancur untuk jemaat. Lagi-lagi saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Jangan terlalu sibuk menghabiskan waktumu untuk perkara-perkara dunia. Sampai engkau lupa mempersiapkan dirimu untuk masuk ke dalam kekekalan. Sampai engkau lupa mempersiapkan dirimu. Engkau lupa mempersiapkan dirimu untuk menyambut tata pengadilan suci Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan sama saudara. Saya pun diingatkan. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih yang kekal itu. Kalau ada dosa, minta ampun. Kalau belakangan ini rumah tangga saudara ribut mulu karena pandemi. Ribut mulu karena uang. Kalau belakangan rumah tangga saudara ada orang ketiga. Kalau belakangan ini kau menjalani bisnis dengan cara yang gak benar. Kalau belakangan kau hidup dengan cara yang najis tidak berkenan di hadapan Allah. Taruh tangan kirimu, tidak angkat tangan. Karena bilang Tuhan, aku dengar firman Tuhan. Aku dengar firman Tuhan dan aku mau tunduk kepada firman Tuhan. Aku sadar di bumi sementara. Aku sadar aku akan masuk ke dalam kekekalan. Dan hari ini aku memohon kuasa darahmu yang kudus. Darah Yesus itu. Hari ini aku mengangkat tanganku memohon kuasa pengorbanan anakmu yang tunggal di atas kayu salib. Aku klaim dalam nama Yesus. Aku bertobat dari setiap dosa, kesalahan, pelanggaran. Aku memohon ampun untuk setiap pelanggaran. Biar darahmu membasuh hidupku. Biar darahmu menyucikan aku kembali. Ayo Pak, datang sama Tuhan. Ayo Bu, datang sama Tuhan. Anak-anak muda, datang sama Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada kekekalan. Arahkan pandanganmu kepada Kristus. Arahkan pandanganmu kepada mahkota yang Tuhan telah persiapkan. Tetapi kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Tapi kami memperhatikan apa yang kekal, yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekalipun aku tidak dapat melihat Yesus, tapi aku melihat dengan imanku, percaya Yesus ada dan akan memberi upah sesuai dengan apa yang aku lakukan. Aku percaya Yesus ada, Dia Tuhan dan akan datang kedua kali sebagai Raja. Akan menghakimi setiap kami. Hamba berdoa, hamba terbatas oleh waktu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Angkat kedua tangan saudara, arahkan kepada TV saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba untuk melayani hari ini. Hamba berdoa setiap kami, bahkan sekalipun kami yang melayani, kiranya kami mengarahkan pandangan kami kepada kekekalan, kepada kekekalan, kepada kerajaan surga. Kiranya kami mengarahkan pandangan kami kepada iman, kepada Kristus yang menuntun kami kepada surga. Kami berdoa kalau selama ini langkah kami menuju kepada api neraka, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami, tahirkan kami menurut kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami bawa istri kami, suami kami, anak-anak keluarga kami, segenap orang yang kami kasihi. Kami letakkan di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami memohon anugerah-Mu melimpah atas kami. Kuasa darah-Mu kembali menyucikan, menguduskan kami. Roh Kudus yang manis masuk ke dalam hati-Mu, masuk ke dalam setiap pribadi. Hamba berdoa
meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami akan menerima sakramen di air zaman tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Kami sadar berapapun yang kami beri tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tapi kami memberi sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Kami tahu kami tidak memberi pun Tuhan tetap mengasihi. Tapi kami mau taat kepada firman-Mu, kami beri. Kami sadar bukan supaya Tuhan balas berapa kali ganda. Tapi kami memberi karena kami tahu apa yang kami punya berasal dari Tuhan. Dan kami kembalikan kepada Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memenuhi hamba berdoa. Di tengah masa sukar mereka tidak mengalami kesukaran. Di tengah masa kekurangan justru mereka berkelimpahan. Di tengah masa sulit mereka akan melihat tangan Tuhan yang kuat memberkati, mencukupi apapun yang mereka perlukan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bawa persembahan kami, sucikan, kuduskan. Menjadi alat-Mu yang tangguh bagi pelebaran kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang siap memberi kita katakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hatimu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima sakramen di akhir zaman tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib agar hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi. Kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana kami melangkah, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama menyucikan
dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan, Tuhan Yesus berkati, berhasil. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua dimeteraikan jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat. Oleh darah Yesus, jantungku, ginjalku, leverku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Oleh darah Yesus, kami tolak kanker, tumor, leukemia, HIV AIDS, kami patahkan kuasanya. Oleh darah Yesus bersama keluarga, kami tolak COVID-19. Darah Yesus tutup bungkus kami sempurna. Hari ini aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa, sebutkan apa yang saudara butuhkan, perlukan, datang sama Tuhan. Kami menyerahkan anakmu yang terkasih, Bapak Pendeta Teddy Rusli, bersama juga dengan istri Bu Rofi, sayangi, kasihi, apa yang diperlukan Tuhan Yesus sediakan. Berkati Bapak Adrian, Ibu Abigail, Bapak Yulianto bersama dengan keluarga besar, Bapak Bandung Pardede bersama keluarga, Ibu Emma, Bapak Dama, Bapak David, Ibu Ratna. Kami menyerahkan juga Samuel Just Invite yang baru berulang tahun. Tuhan Yesus sayangi, kasihi. Berkati Bapak Joni, si Pak Marta diberkati Tuhan. Bahkan berkati seorang ibu yang anaknya terkilir, terus ya Ibu Winda diberkati Tuhan, sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana yang pertama. Dengan roti mana tidur pun diberkati. Lebih-lebih aku yang terima perjamuan kudus, tidur pun aku diberkati. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus aku mulia. Suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, punya roh majikan. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus masuk bulan yang baru, aku naik bukan turun, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berdoa, berseru, pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, studi anak-anakku, karirku, pelayananku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Diberkati Tuhan, berhasil hari ini. Segala sakit, penyakit, penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita sudah terima tubuh dan darah Yesus, dengan hati bersyukur kembali sama-sama angkatan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan bisa angkat minyak urapan saudara. Dengan imam percaya sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang suci, yang kudus dari gereja martir. Gembala martir muliakan Allah,
muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, setiap pot, setiap botol, setiap tetes dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ada damai, ada sejahtera. Presiden kami dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo yang berulang tahun hari ini. Kami berdoa karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat akan Tuhan. Memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin diberkati. Jajaran menteri, para petinggi TNI dan Polri, para pegawai negeri, seluruh para pengurus di negara ini. Tuhan Yesus berkati. Kami doa bangsa kami Tuhan masuk dalam tatanan the new normal agar COVID segera dikalahkan. Bangsa kami diselamatkan. Nama Yesus dipermuliakan. Kami juga bersyafaat mengangkat tangan kami menyerahkan rencana pembukaan kembali gereja Tiberias 5 Juli Jabodetabek. Kami berdoa dalam nama Yesus, pasukan malaikat Allah berjaga-jaga di setiap gedung gereja Tiberias. Berjaga-jaga, kami tolak sampar, kami tolak penyakit, tidak mendekat kepada rumah Tuhan. Dimanapun gereja Tuhan juga berada, tangan Tuhan yang kuat menjaga, memelihara. Dalam nama Yesus berkati yang melayani bersama dengan hamba sepanjang hari ini. Tuhan berkati pemimpin pujian, rekan hamba, pendeta Reynold Deshan bersama juga dengan istri Novia dengan anak diberkati Tuhan. Berkati juga evangelis Glenn Emmanuel bersama juga dengan mamanya, bersama juga dengan kakak beradiknya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga rekan hamba, Saudara Reynold Hasibuan bersama dengan istri, keluarga besar, usaha pekerjaannya, karirnya. Tuhan Yesus sayangi, berkati berhasil. Berkati juga backup singer, Saudara Claudia Cecilia bersama dengan mamanya, keluarga besarnya diberkati. Berkati juga istri hamba yang menjadi singer Amanda Zevanya diberkati Tuhan. Dalam ulang tahunnya yang terbaru Tuhan Yesus sayangi, kasihi. Berkati imam musik, Saudara Zakaria Renaldi, Saudara Keva Sandy, Saudara Daniel Salem diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan Saudara De Choice diberkati Tuhan. Rekan-rekan tim media, Saudara Ruben, Saudara kami menyerahkan Saudara Edison, Saudara Boas, Saudara Musa. Kami menyerahkan semua yang melayani diberkati Tuhan. Josephine dengan tim event juga diberkati Tuhan. Menyerahkan Bung William bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyafaat menyerahkan gembala kami terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami mengangkat tangan kami dengan segenap jemaat yang hadir yang menonton acara ini. Kami berdoa mencurahkan berkat, hikmat, marifat, kesehatan sempurna mengalir atas gembala kami. Tuhan sertai, Tuhan pakai lebih heran lagi sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah berkat-Mu mengejar-ngejar beliau bersama dengan keluarga. Berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Kami menyerahkan sesi berikutnya, hamba-Mu Tuhan sayangi, kasihi Bapak Pendeta Teddy Lusli, diurapi setiap kata kalimat penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Jaringan sampai dengan malam semuanya diberkati. Yang mendampingi hamba evangelis Nathanael Graneda, Saudara Winner Pasaribu diberkati. Hamba bersama dengan istri, dengan keluarga besar semuanya diberkati. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan, sesi yang ketiga telah usai, maju terus dalam Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Tiberias.